Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Abdan Syadiki, salah satu pengajar di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran dengan judul Teori Identitas Sosial dan Perubahan Sosial, yang mana materi ini disampaikan pada mata kuliah Perubahan Sosial dan Pengaruhnya. Tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Mengenai teori identitas sosial sendiri, atau saya senang menyebutnya dengan SIT dari istilah Social Identity Theory, ini adalah teori yang cukup bisa dipandang sebagai teori utama ya dari teori psikologi sosial yang diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Henry Taschpiel dan juga John Turner. Teori identitas sosial terinspirasi dari pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup dari Henry Taschpiel sendiri, yang mana dia mengalami diskriminasi dan juga konflik antar kelompok. Tentu teori ini juga diawali dengan bagaimana pengalaman hidup dia dengan tetangga, keluarga, dan teman, yang mana pada situ mungkin dapat saling bermusuhan tanpa ada alasan yang rasional dan objek yang mendasarinya. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai situasi, ya, orang berpikir bahwa diri mereka dan orang lain adalah bagian dari anggota kelompok tertentu yang melebihi dari keunikan dirinya sendiri sebagai identitas diri tadi. Nah, dengan demikian, ketika saya merasa sebagai kelompok dosen, maka saya memiliki identitas sosial sebagai dosen. Dan kelompok dosen ini identitasnya itu menjadi lebih kuat dibandingkan identitas diri saya pribadi sendiri. Nah, SIT itu memiliki proses konsep kognitif dan juga proses motivasional, yang mana orang berpikir menjadi bagian dari kelompok untuk mengatasi yang namanya uncertainty atau ketidakpastian, ya. Supaya mudah, maka dibuatlah perbandingan. Nah, konsekuensi dari proses kognitif ini adalah yang bersifat motivasional. Karena orang termotivasi salah satunya adalah untuk meningkatkan yang namanya harga diri. Adapun prinsip dasar dari social identity ada 3, yakni proses psikologis, strategi untuk pengolahan identitas, dan karakteristik sosiokultural. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai proses psikologis identitas sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kategorisasi sosial. Kategorisasi sosial, proses pengelompokan ketika kita menjadi individu, ya, maka kita akan merasa berbeda dengan kelompok lain. Secara yang sangat sederhana, kita mengenal yang namanya ras kulit, ya. Ada kulit putih, kulit hitam, dan kulit berwarna misalnya. Dengan adanya kategorisasi sosial tersebut, itu akan menggambarkan bagaimana seseorang. Seperti misalnya kulit putih, dia akan berperilaku seperti orang kulit putih, orang kulit hitam, dan seterusnya. Proses yang kedua, yakni perbandingan sosial. Proses perbandingan sosial ini adalah proses penilaian diri, ya, yang mana penilaian diri ini memiliki ciri-ciri karakteristik kelompok yang mana mungkin berbeda dengan kelompok yang lain. Jadi ada komparasinya atau perbandingannya. Komparasi ini yang membuat kita menjadi terkotak-kotak dan identitas sosialnya menjadi menonjol. Contohnya adalah perbandingan antar pendukung supporter, misalnya sepak bola, ya, klub A dan klub B. Maka tentu dengan membandingkan ada ciri khususnya, misalnya kalau klub A itu memiliki baju yang warna merah, sementara klub B itu memiliki baju warna biru, maka dari sana sudah mencapai yang adanya perbandingan sosial. Baik, proses psikologis yang ketiga disebut sebagai identifikasi sosial. Proses ini adalah proses yang mana
seseorang akan berusaha untuk mengaitkan ciri-ciri spesifik dengan kelompok sosial tertentu. Sebagai contoh, kalau postur badan tinggi, suara berat, rambut pendek, maka kita tentu akan mengenalinya, mengidentifikasinya sebagai laki-laki. Maka dia termasuk dalam kelompok laki-laki. Baik, pada bagian berikutnya kita membahas mengenai strategi pengolahan identitas. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini. Pertama adalah strategi gerakan individu. Yang kedua adalah strategi kreativitas sosial, dan terakhir adalah strategi kompetisi sosial. Nah, strategi pengolahan identitas sendiri adalah usaha untuk mendapatkan identitas sosial yang positif. Karena seseorang pasti akan berusaha untuk mendapatkan harga diri yang positif juga ya. Nah, ini untuk meninggalkan identitas sosial yang negatif atau buruk. Maka bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah gerakan individual. Gerakan individual strategi dari level individu, yang mana seseorang akan berusaha untuk berpindah dari kelompok yang status sosialnya, misalnya status sosialnya rendah, ke status sosial yang lebih tinggi ya. Nah, sebagai contoh, kita mungkin mengetahui dari berbagai negara ada orang-orang yang sifatnya itu imigran ya, atau pengungsi. Maka orang-orang seperti ini ketika mungkin dia sudah memiliki keturunan, misalnya anggaplah generasi kedua, maka orang-orang keturunan pengungsi atau imigran dari generasi kedua itu akan berusaha untuk mencapai misalnya pendidikan yang lebih tinggi, atau kesejahteraan yang lebih tinggi, atau misalnya status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan generasi yang pertama. Maka ini disebut sebagai gerakan individual. Kreativitas sosial. Ini ada proses di mana seseorang mendefinisikan kembali perbandingan antara kelompok secara kognitif. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah focusing, jadi memfokuskan diri pada dimensi lain ya. Misalnya kalau kita biasanya mungkin melihat seseorang dari struktur fisiknya atau kekayaannya, maka proses kreativitas sosial yang pertama ini itu mungkin melihat dari sifat seseorang, misalnya begitu ya. Nah, yang kedua adalah including atau menjadi bagian ya, menjadi bagian dari kelompok tertentu. Itu juga termasuk dalam kreativitas sosial. Yang terakhir adalah changing atau mengubah. Jadi kreativitas sosial juga bisa dilakukan dengan mengubah definisi dari kelompoknya supaya bisa membandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, yang berikutnya adalah kompetisi sosial. Kompetisi sosial kita sederhanakan sebagai konflik ya, yang melibatkan anggota kelompok untuk mengubah status quo melalui aksi kolektif. Contoh yang paling mudah itu adalah misalnya aksi kolektif dari para pekerja buruh. Terjadi kompetisi ya. Yang paling sederhana mungkin antara pekerja buruh misalnya ya dengan kelompok pekerja yang lebih tinggi. Maka terjadi kompetisi karena misalnya gajinya berbeda, layanannya berbeda, maka perbandingan itu akan berusaha anggota-anggota kelompok pekerja buruh akan berusaha mencari strategi untuk mengelola identitasnya supaya menjadi lebih positif ya, dengan cara melakukan aksi kolektif. Baik, bagian yang terakhir yang mau saya jelaskan pada konsep dasar dari teori identitas sosial adalah karakteristik sosiokultural. Yang pertama adalah permeabilitas atau daya sifat mudah ditembus atau tidak ya. Seseorang menjadi anggota kelompok tertentu akan berpikir ya, apakah kelompoknya itu mudah ditembus, permeable atau tidak. Ketika mudah ditembus, maka akan memungkinkan terjadinya perubahan struktur sosial ya, struktur sosial. Contoh misalnya banyak orang yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan keluarga negaraan yang baru dari negara-negara maju, maka kalau dirasa kelompoknya mudah ditembus ya,
mudah ditembus dengan cara berpindah ke negara lain, itu mungkin akan menyebabkan yang namanya perubahan struktur sosial. Ya, nah, struktur sosial ini tujuannya untuk memperbaiki status individual dan juga kelompok. Ketika dia sudah pindah ke warganegaraan, dia akan mungkin mengalami perpindahan status individual, bahkan mungkin juga status kelompok. Nah, bagian yang kedua disebut sebagai stabilitas. Terdapat situasi di mana perbedaan status dianggap itu stabil, bahkan bisa juga yang sifatnya cair. Ketika stabil, itu akan sulit mengalami perubahan sosial. Nah, status-status yang dianggap stabil, contohnya adalah daya tahan fisik antara atlet laki-laki dan perempuan. Umumnya pasti perlombaan olahraga itu dibedakan. Sepak bola ada sepak bola laki-laki, ada sepak bola perempuan. Status identitas sosial yang seperti ini itu sifatnya stabil, ya. Daya tahan fisik itu stabil. Dan yang berikutnya disebut sebagai legitimasi. Legitimasi sederhananya diartikan sebagai kesesuaian dengan karakteristik kelompok tertentu yang dianggap sah oleh anggota kelompoknya. Nah, pada kasusnya, legitimasi itu bisa terdapat kebalikannya, yakni ilegitimasi atau tidak sah, ya. Contoh yang paling mudah kita pahami, mungkin di kelompok-kelompok perusahaan tertentu atau organisasi tertentu ada syarat bahwa pemimpin itu harus laki-laki misalnya. Maka pada kondisi tersebut, ketika ada perempuan yang mempunyai kompetensi kepemimpinan yang mungkin tinggi atau bagus, mungkin tidak akan bisa menjadi pemimpin di kelompok tersebut karena dianggap ilegitimasi atau tidak sah. Ya, tidak bisa melewati karakteristik kelompok yang sudah ditetapkan sejak lama, yakni pemimpin itu harus laki-laki. Jadi apa kaitan identitas sosial dengan perubahan sosial? Maka ada dua hal yang bisa dijelaskan. Yang pertama adalah struktur sosial di kelompok masyarakat atau kelompok sosial itu bisa berubah sesuai dengan tiga karakteristik sosiokultural yang tadi saya jelaskan terakhir, yakni permeabilitas, stabilitas, dan legitimasi. Ketika struktur sosial itu berubah melalui proses dari tiga ini, diantaranya ya misalnya permeabilitas, maka itu yang akan menyebabkan adanya perubahan sosial. Dan yang berikutnya adalah Social Identity Theory atau SIT itu mengusulkan bahwa strategi untuk mengolah identitas sosial itu seperti dilakukan melalui aksi kolektif, di mana biasanya kelompok minoritas atau kita bisa sebut juga kelompok yang tidak diuntungkan itu akan berusaha untuk mengubah atau kita sebut juga memperbaiki atau memperoleh identitas sosial yang lebih positif dan khas, ya. Misalnya saja pada beberapa contoh di dunia ini, ya, itu cukup banyak sekali terjadi perubahan sosial yang didasari oleh adanya identitas sosial. Saya ingin mengambil contoh dari penelitian saya sendiri, baik itu dari penelitian Shadiki dan kawan-kawan 2018 dan juga Shadiki dan kawan-kawan 2020, bahwa ketika seseorang punya identitas sosial tertentu, bisa jadi dia akan mendukung kelompok lain untuk mengalami perubahan sosial. Sebagai contoh yang saya teliti disebut adalah adanya usaha untuk mendukung solidaritas terhadap kelompok Palestina dari anggota kelompok Muslim di Indonesia. Maka itu sudah tentu, ya, bahwa identitas yang dirasakan oleh kelompok Muslim di Indonesia mungkin adalah identitas yang juga dirasakan oleh kelompok Muslim di Palestina. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari dua kelompok yang berbeda ini, dari negara yang berbeda, itu ada satu kesatuan kelompok identitas yang menyatukannya, yakni identitas sosial sebagai Muslim dari riset saya. Nah, maka itulah mungkin yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi lebih paham mengenai bagaimana kaitan antara identitas sosial dengan perubahan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.